Pembunuhan bocah 11 tahun oleh dua remaja di Sulawesi Selatan mengejutkan masyarakat. Tersangka yang masih belia mengaku tergiur iklan jual beli organ di internet. Kasus ini menjadi pengingat bahwa selain hal positif, internet juga dipenuhi beragam hal negatif yang berpotensi menjerumuskan. Remaja dan anak khususnya adalah kelompok yang rentan terhadap ancaman ini. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Minggu malam 8 Januari, warga sekitar Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, geger setelah penemuan mayat seorang bocah. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati identitas korban adalah bocah berinisial SD berusia 11 tahun. Hanya selang satu hari, polisi menangkap tersangka pembunuhnya, yakni dua remaja berinisial AR 17 tahun dan AMF 14 tahun. Di hadapan polisi, kedua tersangka mengungkap motif yang mengejutkan. Mereka mengaku menculik sekaligus membunuh korban karena tergiur iklan jual beli organ tubuh di internet. Kedua remaja ini berniat menjual ginjal korban dengan harga puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Budi Haryanto yang ditemui pada Rabu 11 Januari memastikan kedua remaja ini bukan bagian dari jaringan jual beli organ, melainkan semata-mata korban konten negatif internet. Mereka ingin mendapatkan uang banyak dengan cepat untuk membantu ekonomi keluarga. Saat ini, polisi masih memeriksa kejiwaan kedua tersangka. Ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat. Ya. Yang bersangkutan tidak punya jaringan. Tersangka ini tidak punya jaringan. Cuman karena motif ekonomi, yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bisa mencari uang, makanya dilakukanlah perbuatan tersebut. Mengingat tersangka dan sejumlah saksi masih di bawah umur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar akan mendampingi mereka. Nah, kami juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan pengambilan keterangan bagi anak sebagai pelaku, itu tetap di dalam pendampingan dari tim PTD-PPA. Karena hak-hak anak dalam proses penyidikan dan kepolisian itu tetap harus mendapatkan pendampingan dari lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan anak. Sejalan dengan polisi dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kriminolog Universitas Negeri Makassar Heri Tahir juga sepakat bahwa kedua tersangka adalah remaja korban konten negatif internet. Jauhnya kedua tersangka dari bimbingan orang dewasa di sekitar mereka membuat keduanya menjadikan internet sebagai guru. Menurut Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Negeri Makassar ini, peristiwa ini adalah sebuah keprihatinan besar. Tingkat pengawasan dan perlindungan anak-anak oleh keluarga dan lingkungan harus ditingkatkan. Karena di sana dia belajar bagaimana modus operandinya, bagaimana dia mencari keuntungan dan sebagainya. Ya, jadi sehingga diperlukanlah bagaimana semua pihak, terutama orang tua dan keluarga melakukan pendampingan kepada kita. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan media sosial yang ada di tangan atau di genggaman anak kita. Kemajuan teknologi, salah satunya perkembangan internet, menjadikan informasi begitu masif dan bisa dengan mudah diakses semua kalangan dan umur. Informasi di internet tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menyimpan ancaman. Upaya menyaring konten negatif internet menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Saringan terakhir berada di jari-jari orang yang mengaksesnya. Meliputan CNN Indonesia.